Halo guys, kembali lagi dengan aku Tanti Aprilianti dengan NIM 22010063. Video ke-10 ini saya akan membawakan tema RPL yang berjudul Mengelola Emosi. Nah, untuk bimbingan kelompok kali ini saya membawakan tujuan layanan, yaitu mengidentifikasi macam-macam emosi yang sering dirasakan. Yang kedua, mampu menjelaskan dampak dari emosi negatif bila dikelola dengan baik. Begitupun dengan emosi positif. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu menunjukkan contoh cara mengelola emosi secara positif. Dan yang keempat, mampu mempraktikkan strategi sederhana mengendalikan emosi. Untuk metode dilakukan dengan diskusi kelompok kecil, permainan sederhana yaitu balon emosi. Di sini, guru BK menyapa peserta didik dengan penuh semangat dan diawali dengan ice breaking. Pada saat kegiatan inti, siswa dibagi menjadi 4 kelompok besar sesuai dengan barisan bangku. Lalu kemudian guru BK menjelaskan singkat tentang jenis-jenis emosi. Setelah dibagi 4 kelompok ini, guru BK akan membagikan kertas yang akan diambil oleh anak-anak. Apa yang biasanya kamu lakukan kalau sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari kertas tersebut? Entah itu marah, sedih, kecewa, atau bahagia. Nah, setelah mereka mendapatkan kertas tersebut, diharapkan mereka menceritakan pengalaman singkat mengenai emosi tersebut. Untuk pemaparan materi singkat mengenai emosi, di sana saya menjelaskan kalau emosi adalah perasaan kuat yang muncul dalam diri kita sebagai reaksi terhadap suatu peristiwa. Setiap orang punya emosi, itu normal dan wajar. Saya menekankan kepada anak-anak bahwa emosi itu normal dan wajar. Seperti apa contoh dari emosi? Nah, emosi itu ketika kita senang, contoh dari senangnya itu ketika mendapatkan sesuatu. Sedihnya itu saat kehilangan barang atau mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Marah seperti diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya. Takut saat akan ujian atau menghadapi hal baru. Malu bisa jadi saat melakukan kesalahan di depan orang lain. Nah, hal tersebut adalah emosi yang normal dan wajar. Seberapa pentingnya untuk mengelola emosi? Saya juga menekankan kalau emosi yang tidak dikendalikan bisa melukai diri sendiri atau orang lain, membuat kita menyesal setelah bertindak, dan menurunkan semangat belajar. Kalau emosi dikelola dengan baik, kita bisa lebih tenang menghadapi masalah. Hubungan dengan teman dan guru jadi lebih baik. Emosi berubah menjadi energi positif. Nah, menurut psikologi anak, kunci mengelola emosi itu kenali dulu perasaan. Apabila sudah dikenali perasaannya, bisa diterima bahwa perasaan emosi tersebut itu wajar. Kemudian tenangkan diri kita setelah kita bisa menerima perasaan tersebut. Ekspresikan dengan cara yang positif. Lalu cari dukungan bila itu diperlukan. Adapun cara untuk trik bisa mengelola emosi secara positif, saya menekankan kepada anak-anak bisa dilakukan dengan tarik napas, lalu menenangkan diri, berhitung sampai 10, lalu alihkan perhatian dengan kegiatan positif seperti menulis, menggambar, olahraga, mendengarkan musik, dan lain-lain. Misalnya, saya juga memberikan contoh misalnya ketika kita diejek oleh teman. Nah, reaksi yang salah itu adalah ketika kita mengejek atau memukul. Reaksi yang benar itu tarik napas, diam sebentar, lalu katakan dengan tegas, "Saya tidak suka diejek." Kesimpulannya, siswa yang bisa mengelola emosi akan lebih tenang, bijak, dan percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk
pojok literasi di sekolah masih ada mengikuti kegiatan yang sudah ditetapkan, yaitu pembiasaan literasi. Namun kali ini pojok baca pun sudah mulai dipasang di mading berupa penugasan-penugasan yang diberikan pada siswa seperti puisi, gambar, dan penugasan lainnya. Kemudian untuk pendataan dan edukasi pengelolaan sampah pada minggu ini, edukasi sampah tetap dilakukan kepada siswa baik dalam kelas maupun di luar kelas. Pada minggu ini juga poster edukasi tentang pengelolaan sampah sudah berhasil dipasang pada mading sekolah dan sudah siap dibaca oleh seluruh warga sekolah. Untuk rencana perbaikan dan tindak lanjut difokuskan pada optimalisasi pojok literasi dan efektivitas edukasi sampah, sedangkan tindak lanjutnya berupa penyusunan jadwal rutin, penambahan variasi karya, serta penguatan peran siswa dalam kegiatan kepedulian lingkungan. Nah, sedikitnya kegiatan PPL minggu ke-10 ini yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.